Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Lubis dengan NIM 2335009. Nah, pada video kali ini saya akan merangkai dan menjelaskan program PLC untuk sebuah sistem otomatis yang terdiri dari valve supply, motor mixer, dan valve out, di mana sistem ini akan bekerja secara berurutan dan akan terus berulang secara otomatis sampai tombol stop akan ditekan. Nah, sebelum itu di sini kita akan membuka aplikasi CX Programmer. Dimana yang pertama adalah membuka file, new. Nah, untuk device type-nya itu terserah. Di sini saya akan pakai CP1E. Terus oke. Nah, untuk langkah pertama itu di sini kita akan membuat rung 1 dengan memenuhi syarat dari nomor 1 sampai nomor 5, yakni syarat yang ini 1, 2, 3 sampai 5. Nah, untuk 1 sampai 5 ini ada di rung 1. Oke. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membuat kontak NO start. Kemudian klik kontrol. Untuk outputnya itu valve supply. Nah, dengan kode 100.00 ini kita buat valve supply seperti ini. Nah, kemudian kita buat di sini kontak pengunci dari kemudian kita buat outputnya 100.01. Salah. Nah, ini sebagai motor supply. Nah, kemudian ini tuh kita buat pengunci agar sistem menyala meskipun start tetap dilepas, maka kita beri kontak pengunci dari valve supply yang ini di bawah tombol start. Kode LD 100.01.0. Nah, valve supply. Terus, nah di sini kita buat tombol stop. LD not 0.01. Kemudian di sini kemudian lanjut ke langkah keempat. Ini
dimana dia menyuruh kita untuk membuat timer on 5 detik. Jadi untuk itu kita tambahkan timer di sini dengan kode tim 00, karena dia 5 detik jadi kita buat 50 ya. 50. Nah, seperti ini. Ini kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan ini. Nah, karena dia bilang tadi on-nya cuma 5 detik, jadi kita harus bikin tombol NC-nya dari timer ini. Jadi pas arus udah mengalir untuk menghidupkan kedua output ini, di saat timernya udah menghitung lebih dari 5 detik, jadi timer inilah yang akan memutus arus untuk mengalir ke sini gitu. Jadi di sini ditambahkan LD not dengan kode TM yang ini 00 ya, 000 timer. Nah, ini. Oh, bukan. Salah. LD not T. LD not T. Supaya LD not T 00. Timer. Nah, ini. Maka dia akan muncul seperti ini. Oh, ini belum, kalau dia masih tandanya merah berarti masih ada yang belum selesai. Seperti ini. Jadi kita tambahkan di sini. Di sini ya. Hapus. Nah, ini baru rung yang pertama. Lanjut ke rung yang kedua. Kita lihat lagi ini, yakni dimana kita disuruh untuk membuat motor mix on 3 detik. Nah, kemudian kita lanjut ke syarat nomor 6 dan 7, dimana kita disuruh untuk menyalakan motor mixer selama 3 detik gitu. Nah, di sini kita akan buat kontak NO dari timer, karena yang mengaktifkan kontak ini nanti yang timer gitu. Jadi kita buat LDT, nah kodenya sesuai ini 000. Timer. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat motor mixernya dengan out 100.02. Motor mixer. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan timer, karena dia kan menyuruh tadi selama 3 detik kan, ini on selama 3 detik. Jadi kita buat timer dengan kode pin 00 30 seperti ini. Ops, salah ya ini. Oke, kode ini sama jadi kita ubah lagi. Seharusnya dia itu kodenya 001 seperti ini ya. Nah, itu baru benar. Kemudian ini hapus dulu. Hapus karena di sini kita akan buat tombol stop dengan kode LD not
01. Nah, kenapa tombol stopnya itu harus sama dengan ini? Karena kalau berbeda, satu tombol stop yang akan ditekan belum tentu memutus semua arusnya gitu. Maksudnya kalau tombol ini sama ini beda, jadi kalau cuma tombol ini aja yang ditekan, ini nggak bakal mati gitu. Jadi harus sama ya kodenya, alamatnya, yakni 0.01 sama 0.01 gitu. Kemudian seperti yang tadi kan kita buat timernya itu cuma on selama 30 detik ya, 3 detik. Jadi kalau dia udah 3 detik dia mati gitu. Jadi tambahkan tombol NC, normally close, dari timer ini. Kodenya LD not T001 sesuai dengan alamat yang ini 001, karena yang mau dimatiin tuh yang ini gitu kan. Gitu dengan komen karena ini timer mixer kan, motor mixer, jadi kita buat timer mixer. Nah, seperti ini. Nah, dia juga akan langsung otomatis ke sini, timer mixer. Kemudian jangan lupa dihubungkan ini ke sini. Oh iya, satu lagi, jangan lupa untuk menambahkan ini, apa namanya, kontak pengunci interlock ya, interlock namanya, interlock dengan kode LD. Nah, sesuai ini LD 100.02 ya, motor besar. Nah, kemudian jangan lupa dihubungkan ke sini. Nah, ini baru room kedua. Lanjut ke room yang ketiga. Nah, untuk room ketiga kita lanjut ke langkah selanjutnya, yakni membuat valve out on selama 5 detik dan valve out off, dan kemudian siklus akan berulang terus sampai tombol stop ditekan. Nah, logik di sini kita akan buat kontak dari timer ini seperti yang ini gitu. Untuk mengaktifkan ini kita harus buat kontak yang diaktifkan oleh ini gitu, timer ini. Jadi di sini LDT sesuai ini ya, ini 001. Oke, enter timer mixer. Kemudian kontrol ke kiri, ke kanan. Kemudian untuk outputnya di sini itu kita pakai valve out, karena tadi ini kan valve supply ya, jadi valve outnya dibuat juga di sini. Kodenya out 100.03 ya, seperti ini. Nah, di sini kita bikin valve out. Nah, seperti ini. Kemudian timer, katanya tadi berapa ya? Nah, di sini katanya valve out-nya itu 5 detik. Nah, karena 5 detik kita buat di sini tim 00, jangan sama ya sama alamat yang ini. Berarti kalau ini 000, 001 dan ini tuh 002. Kita buat 50 karena ini hitungannya tuh milisecond. Oke, seperti ini. Itu ya. Ini dihapus aja dulu karena ini masih belum. Ini juga. Nah, seperti yang tadi kita tambahkan tombol NC. NC tombol stop. LD not 0.01. Tombol stop. Kemudian seperti yang tadi, timer ini kan harus berhenti di
detik yang kelima gitu. Jadi untuk menghentikannya itu kita tambahkan kontak NC, LD not, T. Nah, sesuai kode yang ini, sesuai alamat yang ini, yakni 002. Karena ini untuk valve out, jadi kita tambahkan timer valve out namanya, timer valve out. Nah, seperti ini ya kan, langsung otomatis ke sini. Udah, kita hubungkan. Kalau dia masih merah, ini berarti masih belum selesai rangkaiannya. Nah, jangan lupa ditambahkan rangkaian pengunci interlock dari valve out-nya ini. LD 100.03 valve out. Nah, hubungkan lagi seperti ini. Oke. Nah, ini seharusnya udah selesai ya. Kita coba kecilkan dulu view-nya. Coba untuk simulasikan. Nah, sepertinya ada yang salah. Tunggu. Ini bukan timer, ini seharusnya start. Oke, kita coba dulu. Simulation, World Online Simulation. Seharusnya udah bisa. Klik tombol start, langsung klik nol, karena kan dia tadi udah mengunci. Nah, dia akan bergantian seperti ini. Nah, kenapa mati? Karena ini masih belum berulang ya. Nah, ada yang salah, kita lupa langkah siklus berulang terus. Jika stop ditekan maka reset semua. Nah, siklus yang berulang terus ini tadi masih lupa. Nah, untuk membuatnya biar bisa berulang terus, kita tambahkan alamat dari timer 002 ini di sini, kita paralelkan. LDT 003 ya, 002, karena dia timer valve. Betul sekali. Tambahkan di sini. Oke. Nah, seharusnya ini udah bisa ya. Kita coba lagi. Klik 1, oke, langsung klik 0. Dia akan berjalan bergantian. Oke, lanjut. Nah, dia akan terus menerus berulang sampai tombol stop ditekan. Nah, kita coba, kita tekan tombol stop. 1. Dia akan mereset ulang kembali. Nah, seharusnya udah bisa di sini ya. Jadi tombol stop ini harus
sama, alamatnya harus sama dari setiap room. Karena kalau beda, misalnya kan kalau ini nih diganti, misalnya ini kita ganti jadi 0.02, stop, dia nggak akan bisa karena tombolnya beda gitu. Langsung klik tombol. Nah, coba. Nah, dia gak akan mati karena tadi kan tombol stop yang ini sama ini tuh beda gitu. Tapi dia akan tetap mati juga, cuman ini tuh dia akan mati sesuai dengan waktu yang udah dibuat tadi, yakni 3 detik gitu. Jadi misalnya sebelum 3 detik ini tuh masih berjalan gitu. Nah, itu ya. Kita ubah lagi 0 titik, salah, 0.01 tombol stop. Nah, untuk CX Programmer sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke CX Designer yang ini. Nah, untuk CX Designer itu yang pertama kita buat filenya dulu, new project. Nah, untuk namanya boleh, kalau saya latihan 2. Oke. Untuk di browse muncul tampilan seperti ini. Nah, yang kita lihat dari CX Programmer kita yang tadi, yakni tombol start dan tombol stop. Nah, itu harus ada ya. Jadi di sini kita tambahkan tombol start, Ctrl C, Ctrl P. Untuk tombol start kita buat warna hijau ya, bagusnya warna hijau atau warna hijau. Di sini boleh dipilih kontaknya mau kayak mana. Cari kontaknya, ini yang ini atau ini ya, kita pilih yang ini. Untuk tombol start kita pilih warna biru atau warna hijau aja, warna hijau. Nah, kita bikin labelnya start.
tulisannya boleh dipilih di bagian di sini. Kalau saya Arial, nomor 11 saja, dan bikin bold. Oke. Apply. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk tombol stop kita bikin warna merah. Oke, label, bikin tombol stop. Kemudian untuk teks atribut ini saya pilih Arial, nomor 11, bold. Oke, dan oke. Ini baru kontak. Nah, kemudian kita akan buat nih valve supply, motor supply, valve supply sama motor supply. Karena valve supply sama motor supply ini kan outputnya indikator ya, jadi kita bikin aja bit length. Nah, untuk ini yang pertama kita bikin valve aja dulu. Valve-nya ini pips and handle yang ini aja, karena dia bisa kita pilih yang ini, yang ini juga. Kecilin juga boleh, sesuaikan aja. Kemudian motor mixer kita cari satu-satu. Motor mixer, udah kelihatan tadi. Nah, ini blower. Jadi untuk yang on-nya itu kita pilih yang warna hijau. Ini. Kemudian warna abu-abu kalau dia off. Ini ya. Jadi kalau ini masih off, dia warnanya masih abu-abu. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian lanjut ke kontak selanjutnya. Nah, motor mixer udah. Oh iya, tangkinya juga jangan lupa ini bit length. Di sini tangki. Seperti ini. Kemudian valve out. Ini kan tadi valve supply-nya. Jadi kita bikin valve out-nya. Kita copy di sini. Nah, kemudian kita tambahkan pipa 1, 2, 3 di masing-masing ini. Tambahkan lagi bit length. Nah, kalau kita sesuaikan aja sama ini kan tangki air, jadi kita pilih yang warna biru.
untuk on kita pilih yang warna biru, kemudian untuk off kita pilih yang warna abu-abu. Nah, seperti itu. Ini kan masih off ya, jadi dia warnanya masih abu-abu. Tinggal disesuaikan aja seperti ini. Seperti ini. Kita tambahkan lagi. Baik. Kan pipanya. Kalau yang on itu yang warna biru ya. Nah, kalau yang off kita bikin abu-abu. Oke. Cocokkan di sini. Nah, gitu. Kemudian jangan lupa tambahkan pipanya satu lagi di sini. Oke. Ini seharusnya udah selesai ya. Jadi, oh masih ada. Kita kan tadi bikin tangki air ya. Ini backgroundnya bisa dirubah. Misalnya mau warna lanjut ke parameter air. Ini bisa ditambahkan ke bawah. Iya. Untuk parameter itu di level meter. Untuk valve outnya, ini untuk valve supply-nya. Kita sesuaikan warnanya, ini warna air ya. Ini juga seperti ini. Kalau ini terbalik, ini yang biru. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan indikator dari motor mixer. Nah, kita kan tadi lupa nih
ini di bagian motor mixer ini 30 detik. Kita tambahkan motor mixer karena dia cuma indikator, jadi kita bikin lampu indikator. Kita bikin warna hijau. Oke. Di sini. Ini dia lampu indikatornya. Kemudian kita tambahkan label. Itu tadi motor supply. Aerial 14 center. Oke. Nah, seperti ini. Oh, ini kurang panjang. Nah, seperti ini. Ctrl C, Ctrl V. Ini juga dibikin, kalau ini valve supply ya. Oke. Kemudian di sini juga kita bikin ini tuh valve out. Oke. Nah, kemudian ini juga kita tambahkan yakni motor mixer ya. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini. Taruh di sini juga boleh. Nah, ini nggak usah kita bikin label karena udah ada ya start sama stop. Nah, ini seharusnya udah bisa, tapi pengalamatan. Jadi itu pengalamatan penting sekali ya teman-teman, karena dia harus bekerja sesuai alamat yang di CX programmer tadi. Start 000, stop 000.01. Di start dia oke 000, stop. Nah, kita set 0.1. Oke. Kemudian untuk motor supply tadi 100.01. Kalau valve supply 100.00. Ini supply 100.01. Kita bikin 100.01. Oke. Kemudian untuk valve supply-nya itu 100.00 ya. 100.00 ini nggak usah diedit. Nah, ini. Kemudian untuk indikator dari motor mixer itu tadi 100.02. Jadi kita bikin di sini 100.02. 100 ini 2. Oke. Kemudian, nah, pipanya juga harus sesuai dengan alamat dari penghubungnya. Misalnya kan kalau motor supply ini harus sesuai dengan pipa yang ini. Valve supply sesuai dengan alamat pipa yang ini harus sesuai dengan alamat dari valve supply. Jadi ini kan tadi motor supply ya. Jadi ini
alamatnya sesuaikan dengan motor supply, yakni 100.1 gitu. Kita oke. Kemudian valve supply itu alamatnya juga alamat dari pipa, ini harus sesuai dengan alamat valve supply. Ini valve supply tadi alamatnya 100.00, kita jadikan juga 100.00 seperti ini. Nah, motor mixer tadi udah oke, aman. Kemudian ini alamat dari ini valve out dulu. Valve out itu tadi berapa ya alamatnya? Valve out alamatnya 100.03, jadi kita bikin alamatnya 100.03, 100.03 bitnya 3. Oke. Begitu juga dengan pipanya juga harus sesuai dengan alamat dari valve out tadi, yakni 100.03. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini mengatur alamat dari parameter. Nah, parameter ini tuh alamatnya itu bergantung pada timer gitu. Timer yang ini. Jadi untuk yang pertama itu kan timer ini mana? Nah, ini di sini kita atur di set. Kita pilih timer. Kemudian di sini range-nya. Nah, untuk ini tuh kita pilih index set. Nah, oh salah ya tadi. Ini. Bentar, ini salah. Yang diatur tuh tadi tuh bukan ini. Ini tetap cancel aja lah dulu, cancel, kita ulangi lagi. Nah, di range indirect, kemudian addressnya kita ganti, ini timer. Nah, ini tuh sesuai alamat dari timer yang kita buat. Kalau timernya ini kan timernya 00, jadi kita bikin ini 0. Ini kan tadi timernya 00, jadi ini tetap 0, jadi nggak diedit, cuman ininya aja timer. Begitu juga dengan yang ini, range kedua, edit timer. Oke. Kemudian untuk ini kita set ini kan timer parameter out ya. Kalau parameter out tadi kan yang ini. Tadi kan parameter valve supply. Jadi kita pakai timer yang ini, yang supply, bukan timer yang motor mixer. Nah, ini. Jadi kalau kita edit yang ini kan timer valve out ya. Valve out, jadi kita gunakan timer yang valve out yang ini, yakni alamatnya 002. Kita range. Kemudian nah, kalau ini kan dia airnya kan valve out ya. Kalau valve out itu kan berarti airnya turun dari atas ke bawah, maksudnya air dari yang ini gitu. Jadi kita setting timernya tuh dari sini. Nah, ini tuh kita bikin berapa ya tadi, 2 ya, 2. Oke. Kemudian ini juga 2 timer. Oke. Nah, seharusnya ini udah bisa ya, tapi kita coba dulu. Kita coba. Oke. Nah, ini udah. Oke. Kemudian ini juga 2 timer. Oke. Oke. Nah, seharusnya ini udah bisa ya, tapi kita coba dulu. Oke. Oke. Nah, seharusnya ini udah bisa ya, tapi kita coba dulu. Oke. Oke. Nah, seharusnya ini udah bisa ya, tapi kita coba dulu. Oke. Oke. Nah, seharusnya ini udah bisa ya, tapi kita coba dulu. Oke. Oke. Nah, seharusnya ini udah bisa ya, tapi kita coba dulu. Oke. Oke. Nah, seharusnya ini udah bisa ya, tapi kita coba dulu. Oke. Oke. Nah, seharusnya ini udah bisa ya, tapi kita coba dulu. Oke. Oke. Nah, seharusnya ini udah bisa ya, tapi kita coba dulu. Oke. Oke. Nah, seharusnya ini udah bisa ya, tapi kita coba dulu. Oke. Oke. Nah, seharusnya ini udah bisa ya, tapi kita coba dulu. Oke. Oke. Nah, seharusnya ini udah bisa ya, tapi kita coba dulu. Oke. Oke. Nah, seharusnya ini udah bisa
coba simpan, kita klik tools, test, connect to CX simulator, and ada yang salah. Jadi yang salah itu di sini, di bagian tadi kita setting tipenya itu tipe CP1E ya, seharusnya nggak bisa. Baik, lanjut. Ternyata di bagian kan tadi pas kita bikin file baru untuk CX programmer itu kan saya buat tipenya CP1E. Nah, untuk mengubahnya itu dia tinggal seperti ini, PLC change model. Nah, di sini diganti. Oke. Nah, karena ini udah diganti, sekarang kita hubungkan ke CX Designer. Seharusnya udah bisa ya, kita coba lagi. Save all, tools, kemudian test, connect to CX simulator. Kita tunggu. Masih belum bisa ya. Coba lagi. Kita perbaiki. Nah, ini sudah diperbaiki ya. Kita coba lagi. Salahnya di bagian tipe PLC. Jadi CX programmer sama CX designer ini untuk CP1E itu nggak bisa connect, jadi bisa diulang atau ya diulang lagi. Oke, tools, test, kita connect to CX simulator, start, tunggu, kita buka layar CX programmer. Kita hubungkan ke sini, kita sandingkan. View out lagi biar kelihatan semuanya. Seperti ini. Kita tekan tombol start. Kayaknya ada yang salah di sini. Air. Oke, kita ulangi lagi. Dia salahnya di parameter air. Dia bergerak naik. Bukan, airnya bergerak naik ke atas. Seharusnya ini di sini. Iya, seharusnya gitu ya. Coba lagi.
ini biru. Oke, kita save dan coba simulasi lagi. Connect to check simulator. Kita tunggu. Nah, ini apa ya? Nah, kelihatan kan? Air naik, kemudian saat indikator motor mixer menyala, air akan mulai keluar melalui valve out. Untuk meresetnya tinggal kita tekan tombol stop. Udah berhenti. Kita coba lagi start. Air naik, indikator menyala, kemudian air turun, valve out. Dan dia akan terus berulang sampai tombol stop ditekan seperti ini gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya dan semoga teman-teman bisa mensimulasikannya. Nah, untuk masalah yang tadi seperti tipe PLC, nah sebenarnya tadi kan saya cuma punya 2 file, cuman yang saya pakai file yang sebelumnya, cuman menggunakan rangkaian yang ini, dia tetap sama. Nah, jadi untuk buat file baru di CX Programmer itu jangan menggunakan tipe CP1E karena dia tidak bisa connect ke CX Simulate, CX Designer. Seperti itu. Cukup. Cukup sekian presentasi dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.